Hai e-commerce, bertemu lagi di podcast Ngobrolin PR, kali ini bersama saya Bayu Sugarda. Kita masih akan melanjutkan pembicaraan tentang intellectual property atau IP, seperti yang Cicil bahas sebelumnya ya. Emang dia bilang apa ya soal saya e-commerce? Nah dengar-dengar Cicil bilang kalau sebuah brand sebaiknya punya IP sendiri ya untuk memantapkan awareness dan positioning mereka di pasar. Itu betul. Penting sekali brand mempunyai IP karena bisa menjadi bagian integral dari identitas brand. Tapi perlu kita ingat strategi kolaborasi dengan IP lain juga nggak bisa diremehkan. Apalagi kalau tujuannya untuk menghemat sumber daya dan mencapai target yang lebih efektif dalam waktu singkat. Misalnya ketika brand berkolaborasi dengan karakter atau tema yang sudah punya basis penggemar yang solid. Kita bisa langsung tap in ke audiens yang besar tanpa harus membangun dari awal. Hasilnya, brand bisa menghemat banyak waktu dan anggaran promosi untuk mencapai hasil yang sama ketimbang harus menciptakan IP sendiri terlebih dahulu. Makin bingung nggak? Yuk kita bahas lebih lanjut di video kali ini. Ngobrolin PR by IDCOM. Oke, banyak dari kita setuju kalau mempunyai intellectual property atau IP sendiri itu penting. Karena bisa menciptakan identitas yang lebih otentik loh. Dan menjamin awareness serta positioning untuk jangka panjang. Tapi di sisi lain, jika ada strategi yang lebih cepat dengan dampak yang juga besar, kenapa harus repot kan ya? Kita perlu ingat membangun IP sendiri itu butuh waktu tenaga dan investasi yang gak kecil. Biasanya perlu ada tuh strategi komunikasi berulang-ulang dan konsisten untuk membuat audiens ingat dengan IP kita, termasuk membangun pesan dan nilai yang ingin kita sampaikan. Kita perlu benar-benar paham hukum kekayaan intelektual dan kita harus memastikan perlindungannya kuat supaya tidak ada resiko pelanggaran atau masalah hukum di kemudian hari. Bayangkan di era persaingan yang semakin pesat, tentunya dengan anggaran yang semakin singset alias mepet, apakah mempunyai IP menjadi pilihan utama? Brand justru sebaiknya jeli melihat IP yang mempunyai kesamaan nilai, kuat secara engagement, dan teruji keberhasilannya. Dengan begitu, nilai investasi yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan secara efektif karena satuan ukur keberhasilannya jelas. Contohnya, brand kecil atau startup yang baru saja masuk ke industri dengan modalitas yang terbatas melakukan tap in pada event besar atau IP ternama bisa memberikan pengaruh besar. Mudahnya menempel pada event yang sudah punya audiens loyal bisa membuat brand terlihat oleh lebih banyak orang. Bahkan bisa jadi dikenal lebih cepat dibanding harus membangun awareness dari nol. Kita lihat saja Dolab. Menurut Anton Wiryono yang merupakan sosok di balik Bright Spot Market, Dolab ini mengawali perjalanan mereka melalui Bright Spot Market. Setelah mengikuti event tersebut, Dolab berhasil berkembang dari hanya sebuah pop-up market hingga kini memiliki beberapa outlets, membuktikan bahwa Bright Spot Market menjadi ajang yang bisa mengangkat brand baru ke level yang lebih tinggi. Jadi, kolaborasi IP ini bukan hanya soal menempel pada yang populer. Ini malah menjadi strategi yang memungkinkan brand memanfaatkan pengaruh dan kepercayaan yang sudah dimiliki IP tersebut untuk menarik perhatian orang. Begitu audiens sudah kenal dan nyaman dengan brand, mereka jadi lebih terbuka untuk menggali lebih dalam soal identitas dan nilai-nilai yang ditawarkan. Tapi kalau exposure awalnya nggak kuat, brand bisa kehilangan momentum. Bahkan mungkin terlewatkan oleh target audience. Apalagi kolaborasi juga memberi kesempatan kepada kita untuk melihat dampak nyata dari investasi secara cepat, seperti peningkatan penjualan atau keterlibatan audiens di media sosial. Nah, jika dilakukan dengan bijak, kolaborasi ini sebenarnya tetap bisa selaras dengan identitas brand kita tanpa harus kehilangan jati diri. Lebih jauh bahkan kolaborasi itu bisa jadi platform untuk memperkenalkan inovasi dan memperluas pasar. Contohnya nih, BCA bekerja sama dengan Urban Sneaker Society lewat event BCA Good Life dan USS 2023. Event tahunan ini udah jadi tempat nongkrong seru buat para pecinta fashion dan sneaker sejak diadakan pertama kali oleh USS Networks pada tahun 2017. Gak cuma ramai, tapi juga selalu dinanti-nanti oleh banyak orang di industri ini. Lewat kolaborasi ini kedua brand tidak hanya ingin meningkatkan awareness, tapi juga menjadikan acara ini untuk memperkenalkan inovasi dan memperluas pasar dengan target audiens baru.
Secara satunya kan bank yang sudah lama ada di Indonesia. Jadi ya memang harus dikenalin langsung ke kelompok audiens baru atau generasi baru. Bahkan buat nasabah Bank BCA yang datang ke event, ada tambahan promo menarik yang pastinya bikin pengalaman belanja makin seru. Dan di sisi lain juga bisa nambah transaksi buat BCA. Nah, kolaborasi dengan IP yang punya daya tarik seperti Urban Sneaker Society bukan cuma soal ikut tren. Ini soal bikin koneksi yang kuat dengan audiens baru. Dengan cara ini BCA bukan cuma lebih dikenal, tapi juga lebih dipercaya dan punya tempat khusus di hati para pecinta lifestyle dan sneakers. Jadi ID Commerce intinya kolaborasi dengan IP yang sudah mapan atau populer bisa jadi jalan cepat untuk mendapatkan exposure besar dan langsung terhubung dengan audiens yang luas. Strategi ini tidak hanya efektif untuk brand baru, tapi juga buat brand yang ingin memperluas jangkauan. Di sisi lain punya IP sendiri memang bikin brand lebih otentik dan stabil dalam jangka panjang, tapi perlu waktu dan usaha yang nggak kecil. Pilihan ada di tangan kita. Apakah mau bangun IP dari awal atau tap in ke IP yang sudah punya audiens yang jelas. Kunci suksesnya ada pada keseimbangan antara exposure cepat dan menjaga identitas brand. Jadi, sudah mantap untuk tap in di IP apa nih? Eits, belum yakin. Minta satu episode lagi? Boleh. Tunggu podcast Ngobrolin PR bersama tim Corporate Affairs IDCOM minggu depan.